Kita akan masuk sesi berikutnya, akan disampaikan oleh Pak Ikram. Pada Pak Ikram, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, apa pelajaran yang Anda dapatkan ketika bermain tadi? Konsentrasi, terus apa lagi? Konsentrasi. Sesuatu yang baru, kalau memang tidak terbiasa kita lakukan, itu mengalami kesulitan ya, sesuatu yang baru ya. Dan ternyata harus diulangi terus-menerus, yang disebut dengan iterasi, pengulangan. Sama saja dengan prototipe, kan perlu ada suatu iterasi ketika diimplementasikan, mengalami suatu kegagalan, diulang terus-menerus ya. Nah itu gambaran daripada pelajaran yang kita dapatkan dengan permainan-permainan yang baru atau kegiatan-kegiatan yang baru. Lalu kemudian pada pagi sampai siang ini, kalau nggak salah kita hanya ada dua sesi, setelah itu kita berakhir. Ini kegiatan yang santai serius, karena kita ingin membungkus proses mulai dari hari pertama, hari kedua, dan dibungkus di hari ketiga wrap up-nya. Lalu kemudian di sesi hari terakhir ini sesi penentuan untuk menentukan separuh dari Anda. Kebetulan kan ada 7 atau 8 meja ya. Nanti akan dipilih separuhnya untuk kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang ketiga itu kegiatan lebih pada membuat proposal bisnis, lalu kemudian juga merancang bisnis model kanvas, kemudian sampai ke budget atau anggaran. Jadi mungkin tidak semua nanti akan mendapatkan akses atau peluang untuk kegiatan ketiga, tetapi kita akan melihat dari hasil kerja Anda di hari terakhir ini, prototipe yang nanti akan divisualisasikan. Jadi yang saat sekarang ya hari ini, di samping Anda semua sudah mendapatkan sudah punya gambaran tentang prototipe, namun Anda belum menjabarkan cara kerja prototipe tersebut atau langkah-langkah untuk menjalankan prototipe tersebut. Nah, kemudian setelah nanti Anda sudah menjelaskan tentang cara kerjanya, Ibu kita akan memfasilitasi soal disajikan dalam bentuk bisa grafik, bisa flowchart, bisa gambar, dan sebagainya. Nah, dua produk yang hari ini, dua hasil kerja hari ini, itu yang menjadi satu bahan untuk menilai Anda akan diundang kembali untuk kegiatan ketiga atau tidak. Nah, tentunya karena duduknya kan dua kabupaten ya, maka penilaiannya pun berdasarkan dua meja ya, tidak per kabupaten. Jadi misalkan kalau meja ini memang hasilnya bagus, ya udah meja ini dua kabupaten itu akan diundang kembali. Dan nanti akan digabung dengan kawan Anda yang pelatihan kedua tanggal 19, 20, 21 ya. Jadi bisa saja di kabupaten tersebut nanti ada dua kelompok yang sama ya, kabupatennya seperti itu. Nah, saya akan sedikit mengulang tentang penjelasan yang batasan tentang design thinking. Jadi sebenarnya proses mulai kemarin sampai hari ini sebenarnya ingin membentuk pola pikir Anda dan juga proses untuk Anda berempati terhadap permasalahan manusia yang dilakukan dengan berkolaborasi. Ini kan kolaborasi. Anda kerjanya tidak sendiri, tapi Anda kerjanya secara bersama-sama dengan kawan Anda, bahkan lintas kabupaten, bukan hanya satu kabupaten. Anda menemukan suatu permasalahan, kemudian Anda berdiskusi dengan kawan-kawan Anda yang antar lintas kabupaten untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Nah, gagasan solusinya itu nanti akan divisualisasikan dalam bentuk prototipe. Ini batasan kepada design thinking. Jadi pola pikirnya dibentuk, kemudian kita mencoba untuk beberapa kegiatan aktivitas terkait dengan
cara kita untuk berempati terhadap permasalahan tersebut agar Anda mendapatkan suatu gagasan solusi secara kolaborasi, lalu kemudian divisualisasikan dalam bentuk prototipe. Itu sebenarnya rangkaian daripada proses mulai dari hari pertama maupun kedua. Ya. Nah, sebenarnya design thinking itu hanya tiga unsur kunci dalam design thinking, yakni inspirasi, inspirasi, ideasi, dan implementasi. Kayaknya kurang panjang itu. Inspirasi, ideasi, implementasi. Inspirasi terkait dengan memahami masalah, ideasi menghasilkan solusi, dan implementasi menguji solusi. Oh ya, I-nya ada ke bawah, jadi mungkin garis itu dilebarkan dikit ya. Nah, inspirasi yang pertama, Anda merumuskan masalah. Kalau misalnya ketika merumuskan masalah dipandu oleh Pak Ahmad Haryono Anggi ya. Anggi mencoba Anda untuk menggunakan beberapa alat untuk merumuskan masalah atau mengidentifikasi masalah. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Iwan atau Mr. apa panjang sih namanya, susah ya Pak Iwan, untuk menetapkan tujuan apa kita menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu Ibu kita dan Pak Hartono akan memfasilitasi untuk memahami pelanggan atau pengguna. Itu masih dalam tahapan inspirasi. Nah, tahapan keduanya tentang ideasi, yaitu mencari ide, merumuskan solusi, pembuatan prototipe. Pencarian ide di samping telah disinggung oleh Pak Hartono, semalam kan digali kembali oleh Pak Gianto. Lalu kemudian sampai ke perumusan solusi. Nah, sekarang tahapan terakhir yakni pembuatan prototipe. Nah, setelah ini diselesaikan di tahapan ideasi, maka prototipe tersebut akan diaplikasikan, diimplementasikan, lalu ada suatu pengujian. Nah, pengujian ini kalau memang prototipe itu sudah diaplikasikan. Jadi saat sekarang kita baru sampai pada tahapan yang kedua, yaitu ideasi. Ya. Nah, nanti di tahapan ketiga, yaitu pada saat Anda nanti diundang kembali, baru kita fasilitasi tentang bagaimana cara menguji produk akhir dan juga iterasi dan juga merencanakan dalam bentuk proposal, BMC, Business Model Canvas, dan juga penganggarannya. Ya. Lalu hari ini Anda diminta untuk merumuskan ide dalam satu kalimat. Jadi Anda sebenarnya tidak lagi bekerja dari awal, tetapi Anda mengumpulkan atau membungkus semua tahapan-tahapan yang sudah Anda lakukan. Ide, masing-masing kan sudah mendapatkan ide. Jadi kita bermula dari ide. Nah, ide ini akan membantu pelanggan. Siapa pelanggan Anda? Pelanggan Anda kan kaitannya dengan persona. Ya. Nah, pelanggan ini lalu kemudian dari ide tersebut bisa menyelesaikan masalah apa saja. Dan kemudian dengan diselesaikan masalah tersebut akan mencapai tujuan apa? Nah, tahapan terakhir yang belum Anda lakukan. Ini cara kerjanya, tahapannya apa saja, kegiatannya apa saja. Nah, ini proses ya, nanti dirumuskan dalam satu kalimat. Ini ada contoh, saya contohkan. Ini contoh, misalkan, ya, ini contoh real dari, ini sebenarnya bapak-bapak yang ada di Desa Bandarjo. Ini bukan anak muda, tapi bapak-bapak yang ada di Desa Bandarjo. Jadi Bandarjo itu banyak sawah, ya. Jadi keunggulannya padi. Lalu kemudian padi itu punya masalah, yakni air dan tikus. Kekurangan air dan tikus itu menyebabkan masalah terhadap kaitannya dengan gagal panen atau ketersediaan pangan. Lalu kemudian ternyata tikus tersebut banyak berasal dari suatu embung yang dipenuhi dengan eceng gondok. Nah, tikus itu berasal dari embung yang dipenuhi dengan eceng gondok. Lalu mereka berpikir, kenapa eceng gondok itu tidak dimanfaatkan ya?
ternyata eceng gondok bisa dimanfaatkan untuk membuat limbah eceng gondok, pupuk organik dari limbah eceng gondok. Sehingga ide mereka adalah untuk menyelesaikan masalah tikus. Ini kayaknya aplikasinya tidak sesuai sama itu ya. Jadi agak itu bermasalah itu juga ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Masih bisa dibaca. Yakni untuk menyelesaikan masalah tikus, yakni mereka harus membersihkan eceng gondok yang ada di suatu embung. Maka mereka berpikir untuk memanfaatkan dengan membuat pupuk organik dari limbah eceng gondok. Jadi idenya adalah membuat pupuk organik dari limbah eceng gondok. Siapa yang akan bantu ketika bisa membuat, ini bagus ya, betul. Nah, siapa yang akan membantu dengan membuat pupuk organik dari limbah eceng gondok? Mereka akan membantu petani, lalu kemudian konsumen gabah atau beras, dan juga pemerintah. Apa masalah yang bisa diselesaikan dengan membuat pupuk organik dari limbah eceng gondok? Yakni serangan hama padi, yakni tikus. Demikian juga embung yang penuh eceng gondok akan bersih, embung tersebut bersih dengan penyediaan dengan eceng gondok, mengatasi gagal panen, ketersediaan beras, dan juga kelangkaan gabah atau beras karena sering gagal panen. Dengan menyelesaikan masalah ini, apa yang ingin dicapai? Yakni tidak gagal panen, hasil panen memadai dan bulir gabahnya penuh, beras di pasar cukup dan murah, dan ada lumbung gabah beras. Lalu kemudian yang terakhir yang memang belum Anda lakukan, belum difasilitasi, caranya bagaimana? Apa tahapan kegiatan untuk membuat pupuk organik dari limbah eceng gondok? Yang pertama, mereka membersihkan eceng gondok di sekitar taman atau embung. Yang kedua, mereka melakukan cincang atau cacah eceng gondok menjadi potongan kecil-kecil. Yang ketiga, menyiapkan wadah pengomposan. Yang keempat, menyiapkan bahan pengurai dan seterusnya. Maaf, nggak kebaca. Nah ini, tahapan inilah yang sebenarnya mau kita selesaikan untuk pagi ini, sesi pertama. Tapi Anda harus membuatnya secara berurutan mulai dari pertama, ya. Karena kan memang membungkus ya, wrap up-nya ya. Harus dari pertama. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ada juga kaitannya dengan singkong kuning atau singkong bahan makanan. Singkong yang bisa dibuat menjadi makanan ya, makanan. Masalahnya adalah singkong tersebut harganya nggak menentu. Lalu kemudian sering harganya rendah dan ditentukan oleh tengkulak. Lalu kemudian kalau panen raya, singkong tersebut tidak terjual sehingga singkongnya melimpah dan busuk. Di samping itu juga ternyata daerah tersebut kurang banyak tempat menjual singkong kuning. Sehingga mereka berpikir kalau begitu saya harus tidak hanya menjual singkong belum diolah, tapi mereka berpikir untuk mengolah singkong tersebut menjadi gablet atau oyek. Itu idenya. Nah, dengan ide tersebut, dia akan membantu petani singkong dan juga konsumen oyek atau pencinta nasi tiwul. Ya. Yang ingin dicapai atau tujuannya, jadi tidak ada lagi singkong yang berbuang karena tidak terbeli, ketersediaan oyek di pasar cukup dengan harga murah, dan pendapatan petani singkong meningkat serta menunjang pemerintah dalam program diversifikasi pangan. Jadi orang tidak lagi hanya mengkonsumsi beras, tapi juga bisa mengkonsumsi gabah atau oyek untuk pengganti beras. Caranya bagaimana? Nah, itu tahapannya. Membersihkan tepung singkong, pemotongan atau perajangan singkong, dan seterusnya. Sampai akhir, yakni dijual secara online atau pemasaran secara online, kan sesuatu yang baru, ya seperti itu.
Lalu yang berikutnya, terakhir yang ketiga. Yang ketiga sama, ternyata padi sawah kalau di daerah tertentu, masalahnya di samping air hanya ini tikus. Tikus ini menjadi suatu problem yang saya kira menurut mereka hampir semua lahan padi sawah ya mengalami masalah yang sama. Sehingga mereka harus membuat suatu alat ya untuk membasmi tikus. Jadi mereka akhirnya berpikir soal membuat emposan atau kompor tikus secara bergotong royong dan swadaya. Dengan ide tersebut, maka mereka bisa menyelesaikan serangan hama padi, jadi tikus, bisa menyelesaikan masalah gagal panen, bisa menyelesaikan kurang tersedianya gabah atau beras, dan juga kelangkaan padi beras. Tujuan yang ingin dicapai agar gagal panen terpusuh, hasil panen memadai, harga beras cukup murah, dan juga ada lumbung beras. Bagaimana caranya? Ya nih, itu tahapannya, menyusun jadwal pertemuan, mengumpulkan penjabat alat, dan sebagainya. Nah sekarang Anda kembali lagi melihat hasil-hasil kerja Anda mulai dari masalah, tujuan, ide, lalu kemudian Anda rumuskan dalam cara bekerja atau kegiatan-kegiatan apa saja yang harus Anda lakukan. Bisa disajikan dalam bentuk, bisa disajikan dalam bentuk horizontal, diturunkan idenya apa saja, pelanggannya siapa, masalahnya apa, tujuan yang akan dicapai apa, cara kerjanya diurutkan. Atau juga dalam bentuk yang terakhir seperti ini juga nggak apa-apa. Nah itu yang menjadi bagian saya atau kami untuk menilai Anda, kelompok Anda akan dipanggil kembali atau tidak. Ya. Nanti ibu kita yang akan memfasilitasi Anda untuk memvisualisasikan, menyajikan tidak dalam bentuk narasi, tapi dalam bentuk gambar visual, bisa grafik, flowchart atau yang dan lain sebagainya, sesuai kreativitas Anda. Ya, tentang penyajian dalam bentuk visual. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Kan tinggal satu langkah saja. Yang lainnya tinggal Anda menyalin kembali toh, tinggal satu langkah lagi, jadi cara kerja yang memang perlu Anda urutkan. Kalau bisa silakan gunakan kertas plano, alat tulisnya sudah ada di meja Anda, mau menggunakan post-it note boleh, mau ditulis juga boleh. Lalu kemudian kalau ini kita akan presentasi di masing-masing meja dan akan direkam, karena ini juga menjadi bahan kita untuk menilai. Pak Gianto, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Selamat pagi semuanya. Pada bagian cara kerja, tadi Pak Ikram sudah menjelaskan bagaimana alat ide itu cara bekerjanya. Tapi usahakan juga sampai pada apa yang dihasilkan oleh alat itu ya, sehingga nanti kita akan bisa melihat produk yang dihasilkan oleh alat yang kita gagas dan kita rancang itu. Ya, syukur kalau sampai mungkin penggambarannya sampai pada dampaknya. Karena apa? Hasil tadi dan dampaknya akan menguji seberapa efektif alat yang kita rancang itu. Ya, gitu ya. Hanya nambahi sedikit aja. Ya, makasih. Setengah jam cukup ya? Cukup. Ya. Atau sampai Bu Gita datang.